Vladimir Putin. Ну задумайтесь об этом. Вот Индонезия, 280 миллионов человек. И постоянно растет. Быстро. Вы понимаете, что происходит? Мир капитально меняется. Индонезия развивается очень быстрыми темпами. Penulis novel bestseller Elizabeth Gilbert menceritakan pengalaman ia melihat wajah Islam yang sesungguhnya saat mengunjungi Indonesia. Alasan orang Kanada ini menginginkan anak-anaknya dibesarkan di Indonesia. Untuk hari ini berdiri di hadapan Anda semua di ruangan yang bersejarah ini, jantung demokrasi Turki, untuk menyampaikan salam hangat dari 280 juta rakyat Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, penting untuk dibahas bahwa dunia Islam kini tertumpu bukan lagi di Arab Saudi, bukan lagi di negara-negara Timur Tengah, bukan lagi di negara Arab, tetapi tertumpu di Timur. Seperti mana yang pernah diprediksikan bahwa Islam itu akan bangkit melalui Timur. Siapakah Timur itu? Di Nusantara, Kepulauan Indonesia dan Nusantara ini. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei. Tetapi yang pentingnya melalui Timur guys. Dan sosok ini sudah nampak kemunculannya, yaitu apabila pembebasan Palestina itu baru sekarang ini mulai didengari oleh negara-negara Eropah, didengari oleh Amerika, dan juga Israel bersetuju untuk gencatan senjata. Dan sosok itu tidak lain tidak bukan yang selalu berkumandang untuk mendamaikan, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dengan gaya khas yang selalu dan ketegasan beliau di forum-forum internasional, beliau memperkenalkan bukan saja nilai-nilai Islam Nusantara, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Bukan dengan amarah, tetapi dengan santun, lemah lembut, tetapi tegas, dan yang pentingnya didengari oleh negara-negara besar. Dan ini terjadi dengan pemeteraian penandatanganan di Mesir, yaitu perjanjian gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Oke, ramai yang tidak percaya ini guys. Dari Timur ini muncul sosok pemimpin yang bukan hanya kuat dari segi politik, dari segi membangun negara, tetapi juga membawa wajah Islam yang damai dan beradab. Oke, ada beberapa video yang perlu kita tonton sama-sama guys. Tonton bareng, dan juga nanti di akhir video saya akan memberi sedikit ulasan terkait apa yang ada dalam video kali ini. Yuk kita semak dulu video ini. Сколько сейчас в Индонезии? Почти 300 миллионов, 297 миллионов человек, да, у вас? Сколько сейчас? 2.800.000. Presiden Vladimir Putin. Человек. Ну задумайтесь об этом. Вот Индонезия, 280 миллионов человек. И постоянно растет. Быстро. Вы понимаете, что происходит? Мир капитально меняется. Индонезия развивается очень быстрыми темпами. Очень быстрыми. Она превращается в одну из крупнейших стран мира. Сколько сейчас в Индонезии? Oke guys, ini Vladimir Putin ya. Indonesia akan jadi kekuatan besar di dunia dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin berkembang. Putin katakan Indonesia kini mulai menempati posisi yang semakin kuat dalam perekonomian dunia. Jadi kita akan lihat nanti kata-kata Putin ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memeluk agama Islam bersama Menteri Agama Indonesia. Betulkah guys? Ini saya tidak pasti, tapi kalau video ini saya kurang pasti guys kesahihannya. Cuma nampak Vladimir Putin ini dia mesra kepada Islam ya. Dia sampai memeluk Al-Quran, mencium Al-Quran. Kemudian di Tanah Suci tadi itu betulkah tidak?
Tengok. Merinding, aliansi militer Islam terbesar sedang disiapkan. Bisa kalahkan NATO dan hancurkan Israel. Dalam KTT Arab Islam di Doha, muncul wacana aliansi militer Islam raksasa melawan agresi Israel. Kekuatannya bahkan bisa melampaui NATO. Iran, peringkat militer 14 dunia, punya rudal balistik paling mematikan. Turki, peringkat 10 dunia, punya industri drone paling canggih. Mesir, peringkat 15 dunia, militer terbesar di Afrika. Pakistan, peringkat 7 dunia, satu-satunya negara muslim yang punya nuklir. Arab Saudi, anggaran militer 75 miliar dolar, terbesar kelima dunia. Indonesia peringkat 13 dunia dan Malaysia peringkat 36 dunia. Unggul di pertahanan laut. Indonesia bahkan peringkat 4 angkatan laut terkuat dunia. Bayangin aja, nuklir Pakistan, rudal Iran, drone Turki, kekuatan maritim Indonesia Malaysia, plus dana tak terbatas Arab Saudi. Inilah calon blok militer Islam terkuat dalam sejarah modern. Like, bagikan, dan komen kalau kamu bangga jadi muslim. Penulis novel bestseller Elizabeth Gilbert menceritakan pengalaman ia melihat wajah Islam yang sesungguhnya saat mengunjungi Indonesia. Describe a moment when you experienced true and pure grace and you knew it. I was in Indonesia. I was going through my horrible divorce. I was 31. I was in a terrible depression. I took myself to this tiny little island and decided I needed to spend 10 days in silence to try to have a truth and reconciliation hearing with myself because I was so full of shame and pain. I decided I wouldn't speak, not a word, for 10 days, and I didn't know anybody. I went and got a hut on a beach in this tiny little, very poor fishing island off of Lombok in Indonesia, and I got terribly, terribly sick with food poisoning. And my plan was to walk around the island every day because it was a tiny little island, and there was this one woman, this Muslim woman. I mean, when I say this island was poor, I mean what these people fished that day is what they ate for dinner that night, you know? And this one woman on the other side of this island used to see me walking, and she would put her hand on her heart and smile at me when I walked by, and I would do the same to her. And then I got really sick, and I was stuck in my cabin, dehydrated, terrified. I actually thought I had malaria, you know, and far away from anyone who knew me. And this woman came and found me. Something in her knew that I wasn't well. She'd seen me, and she knew I wasn't doing well anyway. But when she didn't see me on my daily walk, she came and knocked on my door and saw the condition that I was in and went like this and came back an hour later with fresh food and fresh water for me. And I just started crying in her arms. And she held me in her arms like I was her child and just rocked me and took care of me. Did you even know her name? Didn't know her name, still don't. And by the way, she is my face of Islam. Whenever, you know, whatever conversation in the world is ever happening about Islam, she is my face of Islam. That was the most grace I have ever received in my entire life because she had no relationship with me whatsoever, owed me nothing. This is truly God working through somebody's kindness. Alasan orang Kanada ini menginginkan anak-anaknya dibesarkan di Indonesia. Way better than Canadians do. In fact, I'm not even sure if Canadians get religion. They get religion and they're devoted to it, and that's important because it keeps people from going crazy, in my opinion. And to me, Islam is by far the best way to go. I've looked at the other religions too. Number two, Guru bahasa Inggris, food. ya. People ask me here, so how's food in Canada? I have no answer because to me there is no such thing as Canadian food. I mean, we have maple syrup, but that's like what, a condiment? You guys have, you know, rendang, nasi goreng, gado-gado, and on and on. I mean, we could be here all day just doing food videos. The food here is unbelievable. In Indonesia, it's still possible for a sole breadwinner to go out, get a job, and still provide a decent standard of living for the day here. I want my kids to be raised here. I want them to grow up in this country. The key for me is the situation is the man is obligated to go ingin tinggal prianya di Indonesia. But the woman is not. Bayangkan guys, yang disampaikan oleh guru bahasa Inggris ini menginginkan anak-anaknya untuk tinggal di Indonesia itu. Pak Prabowo dengan aplaus yang tidak henti-henti
Mantap. Seorang sosok pemimpin yang dihormati, yang disegani di dunia Arab. Inilah dia Pak Prabowo ini. Bahasa Indonesia diprioritaskan digunakan pidato Forum Internasional Percaya Bahasa Indonesia Mendunia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Numan Kurtulmus, Ketua Majelis Nasional Agung Turki. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota Majelis Nasional Agung Turki. Yang terhormat para menteri dan kepala lembaga negara dari Republik Turki dan Republik Indonesia. Yang terhormat para duta besar, perwakilan negara-negara sahabat, dan kepala organisasi internasional, tamu-tamu yang terhormat, hadirin sekalian, dan terutama saudara-saudara terkasih rakyat Turki yang saya cintai. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk hari ini berdiri di hadapan Anda semua di ruangan yang bersejarah ini, jantung demokrasi Turki, untuk menyampaikan salam hangat dari 280 juta rakyat Indonesia, saudara-saudaramu, 280 negara juta muslim terbesar rakyat Indonesia. Di Turki nih, Turki. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia. Jadi, saya mengakui bahwa saya agak grogi. Sekalian yang saya hormati, saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmet Penakluk, Mehmet Sang Penakluk. Saudara-saudara sekalian, aplaus terus nih. Kalau saudara datang ke kantor saya di Jakarta, kalau saudara datang ke rumah saya di Jakarta, ada patung Mustafa Kemal Atatürk di kantor saya, di rumah saya. Mantap. Dia punya ikon, idola lah kan. Bagi kami, tidak hanya di Indonesia, saya bicara di Global South, di negara-negara yang sedang berkembang, Mustafa Kemal Atatürk adalah sebuah ikon, sebuah contoh keberanian, contoh
kepemimpinan, contoh patriotisme, contoh semangat tidak mengenal menyerah. Oke guys, di saat banyak bangsa berbicara tentang kekuatan dengan nada ancaman dan perang, Indonesia datang dengan cara yang berbeda melalui Pak Prabowo, bukan dengan senjata ya, tetapi bukan juga dengan senjata, bukan dengan amarah, tetapi dengan bahasa yang lembut, tegas dan beradab. Ketika Pak Prabowo, pemimpin besar Indonesia, berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, bukan hanya kata-katanya yang menggema, tetapi roh dan jati diri bangsa Indonesia itu muncul yang menembus hati siapapun yang mendengarnya. Dan bagi sebagian orang di Eropa ataupun di macam dia berbicara itu di Turki kan pidatonya, bahasa Indonesia itu mungkin terdengar asing ya. Namun ketika Pak Prabowo berbicara, setiap kalimat itu membawa makna yang sangat mendalam dalam jiwa. Nada suaranya tenang namun tegas. Gaya bahasanya sederhana tetapi mengandungi makna persaudaraan dan kebijaksanaan beliau. Jadi apabila sesiapa pun yang mendengarnya, bukan karena mereka ini takut bahwa Pak Prabowo itu mantan militer Indonesia, mantan komando, tetapi karena kekuatan moral dan nilai Islam Nusantara yang dibawa oleh Pak Prabowo itu sendiri dan rakyat Indonesia seramai 280 juta itu. Dan Islam di Indonesia bukan tentang amarah, bukan tentang apapun, tetapi tentang persaudaraan. Itu yang penting, kedamaian. Dan ketika Pak Prabowo ini berbicara tentang keadilan untuk Palestina, Eropa, negara-negara Arab itu menyadari ada cara lain yang buatkan Israel dan Palestina itu aman, yaitu melalui ketegasan dan konsisten mendamaikan, yaitu Pak Prabowo. Inilah wajah Islam yang sebenar, yang tidak memaksa tetapi dia menginspirasi lah, membuat dunia itu berpikir mereka tidak lagi meremehkan bangsa yang dari timur ini, yaitu Indonesia. Dan Muslim terbesar di dunia tapi paling damai, negara yang membangun dengan hati bukan dengan senjata, yaitu Indonesia. Bahkan beberapa tokoh di Eropa, di Arab menyebut sekarang ini Indonesia adalah contoh nyata bagaimana Islam itu bisa berdampingan dengan kemajuan demokrasi dan kemanusiaan. Dan Pak Prabowo membawa bukan hanya nama dirinya, tetapi juga membawa nama keseluruhan bangsa Indonesia itu. Bangsa yang besar, bangsa yang beradab, apalagi bangsa yang tidak mencari perang tetapi perdamaian. Tetapi jangan disentuh. Kalau Indonesia disentuh, mereka akan lagi ganas. Itu yang saya tahu. Dan hari ini dunia menyaksikan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai negara di Asia Tenggara ini, tetapi sebagai cahaya baru untuk dunia Islam di seluruh dunia. Bahasa Indonesia juga menggema, doa rakyat Muslim Indonesia itu mungkin dimakbulkan ya, di mana dunia barat yang selama ini memandang rendah akhirnya kebanyakannya tunduk kepada negara Indonesia daripada timur ini. Pak Prabowo tidak hanya berbicara dengan kata-kata tetapi dengan hati yang mencintai kedamaian, dan dengan keberanian beliau, ketegasan dan konsistennya beliau berbicara tentang kedamaian di Palestina itu. Inilah Islam Indonesia, Islam yang lembut tapi kuat, Islam yang tidak menindas tetapi mengangkat martabat, Islam yang membuat dunia gemetar bukan karena takut tetapi karena kagum. Dan Indonesia tidak perlu berteriak pun untuk didengar, cukup dengan tindakan nyata, tutur kata yang santun dan niat yang ikhlas untuk membantu membela kebenaran itu. Dan kini dunia tahu bahwa Islam terbaik di dunia bukan di Arab tetapi juga di Nusantara, di Indonesia dan di Nusantara ini. Jadi guys, sampai bule tadi ingin prianya itu menetap dan hidup di Indonesia, karena di Indonesia itu penuh dengan adab, kelembutan, sopan santun dan nilai-nilai Islam yang tinggi martabatnya guys. Oke, saya pikir sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.